Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan sekalipun singkat, tetapi akan memperkaya rohani kita. Mari kita buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami belajar firman Tuhan melalui acara Manarima hari ini semua adalah kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan semata. Kiranya Roh Kudus berikan kepada kami hikmat akal budi, pengertian tentang rahasia kebenaran firman-Mu dan pewahyuan ilahi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah 7 cara pemilihan murid yang dilakukan Yesus. 7 cara pemilihan murid yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan belajar kali ini bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Kita tahu bahwa pada awalnya Yesus memilih ke-12 rasul. Itu tidak sembarangan Bapak Ibu, tetapi ada cara yang digunakan oleh Yesus di dalam memilih murid-muridnya. Menarik sekali dalam bukunya yang berjudul The Training of the 12, karangan dari A.B. Bruce. Ternyata di situ dijelaskan ada 7 cara pemilihan murid yang dilakukan oleh Yesus. Apakah ke-7 cara pemilihan murid tersebut? Sebagai berikut. Yang pertama, Yesus melakukan pendekatan pribadi terlebih dahulu terhadap para murid. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mulai memilih para murid-muridnya, yaitu melakukan pendekatan pribadi. Untuk mengambil seorang murid, Yesus tidak melalui perantara. Dia langsung mengajak calon murid itu untuk mengikutinya. Kita lihat bagaimana Yesus mengajak Filipus. Dia katakan, "Ikutlah aku." Bisa dibaca di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 43. Dan Filipus pun menjadi murid Yesus. Begitu pula Filipus bertemu dengan Natanael. Ia mengajak Natanael mengikuti Yesus. Yohanes 1 ayat 47. Yesus juga mengatakan, "Mari ikutlah aku kepada Simon dan Andreas." Di Matius 4 ayat yang ke-19. Juga kepada Yakobus dan Yohanes. Di Matius 4 ayat yang ke-22. Dalam Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus bahkan berkata, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Jadi Yesus secara pribadi langsung mengadakan pendekatan kepada calon murid-muridnya, tidak melalui perantara. Kemudian cara yang kedua, Yesus selektif dan tidak asal memilih dan mengambil murid. Apakah begitu melihat seseorang, Yesus langsung menawarinya untuk mengikutinya? Tidak. Yesus sangat selektif karena Yesus Maha Kuasa. Dia sudah tahu siapa orang yang berkualitas yang akan menjadi muridnya. Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai bangsa pilihan. Ini terlihat ketika calon muridnya memuji dia dan mengetahui bahwa Yesus adalah anak domba Allah atau Mesias, sehingga Yesus menerima calon murid tersebut sebagai muridnya. Contoh dari hal tersebut bisa dilihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Andreas memuji kemuliaan Yesus Kristus karena Yohanes Pembaptis memuji Yesus, "Dialah anak domba Allah." Maka Andreas pun mengikut Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-38. Lalu Andreas membawa Simon saudaranya kepada Yesus.
Yesus mau menerima Simon karena Simon tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Yohanes 1 ayat yang ke-42. Jadi dalam hal ini Yesus memang selektif dan tidak asal memilih dan mengambil murid. Cara yang ketiga, Yesus memilih murid-muridnya dari berbagai macam kepribadian. Ada Simon orang Selot yang membenci orang Romawi yang menguasai Palestina. Juga ada Matius pemungut cukai yang bekerja bagi kepala atau penguasa orang Romawi. Ada penjala ikan dan berbagai macam kepribadian lainnya sebagai latar belakang dari para murid-muridnya. Tidak hanya satu macam kepribadian dan latar belakang yang sama, tetapi bermacam-macam. Kemudian cara yang keempat, Yesus membiarkan adanya sebuah proses seleksi bagi murid-muridnya. Meskipun calon murid itu sudah diajak oleh Yesus untuk mengikutinya dengan perkataan marilah ikut aku, tetapi Yesus tidak langsung memberitahu bahwa mereka adalah murid-muridnya. Calon murid dibiarkan mengenal dirinya terlebih dahulu. Mereka dibiarkan untuk memasuki proses pendewasaan iman. Karena itu Yesus tidak berkata kepada calon murid-muridnya, marilah menjadi muridku. Tidak, tetapi marilah ikut aku. Karena masih ada proses supaya para murid-muridnya boleh belajar melalui penyertaan Yesus ketika dia melayani dengan mengajak murid-muridnya. Cara yang kelima, Yesus bergumul dalam doa sebelum memilih murid-muridnya. Yesus bergumul dalam doa sepanjang malam sebelum memilih para muridnya. Tercantum dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 13. Semua perkara yang dialami ia serahkan kepada Bapa di surga yang mengurus dan merestui apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus tidak mau asal mengambil orang sebagai muridnya begitu saja. Ada kesepakatan antara Yesus dengan Bapanya di surga. Ada dialog seperti antara ayah dengan anak sebelum mengambil keputusan. Cara yang keenam, Yesus memakai dasar pemilihan para murid adalah yang ulet, mau bekerja keras dan wataknya bisa dibentuk. Yesus memilih mereka yang mau menjadi calon muridnya, misalnya diantaranya adalah orang-orang kasar dan orang-orang desa yang berasal dari daerah Galilea. Mereka adalah orang-orang yang mungkin dianggap agak kedesa-desaan, tetapi mereka adalah orang yang ulet, tahan banting dan pekerja keras. Dan kita tahu bahwa orang-orang tipe inilah yang bisa bertahan dalam pelayanan bersama Yesus. Bersedia berjalan sepanjang hidup pelayanannya meskipun tidak ada fasilitas kemewahan, serta banyak mendapat cacian maupun makian dari orang-orang. Dan sifat yang tidak kalah pentingnya dari mereka, yaitu para calon murid Yesus, adalah karena mereka mau menerima Yesus dengan sikap apa adanya. Mereka menerima ajaran-ajaran Yesus dengan ketulusan, kepolosan, dan kesungguhan hati. Cara yang terakhir, yaitu cara yang ketujuh, adalah Yesus mengadakan proses kelanjutan setelah pemilihan murid. Setelah memilih para muridnya, Yesus juga melatih para muridnya sebagai proses kelanjutan supaya para muridnya mampu menjadi rasul-rasul yang terlatih, yang akan selalu menyertainya dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Jadi itulah 7 cara pemilihan murid yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita review adalah sebagai berikut. 7 cara pemilihan murid yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus melakukan pendekatan pribadi terhadap para murid. Yang kedua, Yesus selektif dan tidak asal memilih dan mengambil murid. Yang ketiga, Yesus memilih murid-muridnya dari berbagai macam
kepribadian dan latar belakang. 4. Yesus membiarkan adanya sebuah proses seleksi bagi murid-muridnya. 5. Yesus bergumul dalam doa sebelum memilih murid-muridnya. 6. Yesus memakai dasar pemilihan para murid adalah yang bersifat ulet, mau bekerja keras, tahan banting, dan wataknya bisa dibentuk. Dan yang ketujuh, yang terakhir, Yesus mengadakan proses kelanjutan setelah pemilihan murid. Itulah ketujuh cara pemilihan murid yang dilakukan oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu mengenai bagaimana cara Yesus memilih murid-muridnya. Tidak sembarangan, tetapi dengan hikmat daripada Allah Bapa yang senantiasa mendasari bagaimana Dia memilih para muridnya yang terbaik yang dapat Dia lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.